Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya An Bagus Saputro. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah keselamatan pasien dan perawat dengan materi dan prinsip konsep pasien safety serta faktor yang mempengaruhinya. Oke, baik sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya An Bagus Saputro dengan NIM 220111027. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah keselamatan pasien dan perawat, saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan prinsip pasien safety serta faktor yang mempengaruhinya. Oke, jadi apa saja sih teman-teman konsep dari prinsip pasien safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Oke, langsung saja kita simak ya. Untuk yang pertama yaitu konsep keselamatan pasien. Nah, pengertian sendiri keselamatan pasien adalah suatu disiplin dalam keperawatan kesehatan yang memprioritaskan pencegahan, pengurangan resiko, kesalahan, dan bahaya yang mungkin terjadi pada pasien selama pemberian layanan kesehatan. Nah, pada keselamatan pasien ini melibatkan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kesehatan, termasuk praktik klinis, desain fasilitas, lalu pengatur operasional guna untuk memastikan keselamatan dan serta kesejahteraan pada pasien. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip keselamatan pasien. Nah, prinsipnya sendiri yaitu yang pertama yaitu kepemimpinan yang berfokus pada keselamatan. Nah, kepemimpinan yang dimaksud di sini yaitu semua level harus bisa berkomitmen terhadap keselamatan pasien dan menciptakan budaya yang mendukung praktik keselamatan. Untuk yang kedua yaitu budaya keselamatan. Nah, pada poin ini yaitu yang dimaksud membentuk lingkungan di mana staf merasa aman untuk melaporkan kesalahan tanpa takut hukuman dan mendorong pembelajaran dari kesalahan untuk mencegah terulangnya insiden. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Nah, jadi komunikasi yang efektif ini akan meningkatkan komunikasi di antara tim medis, lalu dengan pasien dan keluarga untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan juga untuk mendorong proses penyembuhan pasien. Nah, untuk poin yang keempat yaitu pengurangan risiko dan pencegahan kesalahan. Nah, pada poin ini yaitu yang dimaksud mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial melalui analisa risiko, menggunakan teknologi, dan pengembangan protokol kesehatan. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu partisipasi pasien dan keluarga. Jadi sangat penting sekali partisipasi dari pasien dan keluarga. Untuk apa? Untuk melibatkan perawatan, untuk melibatkan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien dan mendorong proses penyembuhan pasien. Untuk poin yang keenam yaitu sistem pelaporan dan analisa insiden. Jadi pada poin ini yaitu bertujuan untuk melaporkan, untuk menganalisa, dan untuk belajar dari insiden sebelumnya guna untuk keselamatan pasien dan meningkatkan sistem dan proses untuk keselamatan pasien tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu apa saja sih faktor keselamatan yang mempengaruhi keselamatan pasien. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu budaya organisasi. Nah, sebuah budaya yang mendukung keselamatan dan transparansi serta pembelajaran dari kesalahan sangat penting untuk proses keselamatan dan penyembuhan pasien. Untuk yang selanjutnya yaitu komunikasi dan kolaborasi. Nah, komunikasi dan kolaborasi ini jadi komunikasi dan kolaborasi yang buruk antar anggota medis dan yang lain dapat menyebabkan kesalahan. Nah, entah itu mungkin kesalahan pada tindakan operasi dan kesalahan yang lain. Nah, jadi kolaborasi dan komunikasi yang baik dapat memastikan bahwa informasi penting dan tidak terlewatkan. Jadi faktor
dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem dan proses. Nah, sistem dan proses ini kalau prosesnya yang rumit atau tidak jelas, nah ini dapat meningkatkan risiko kesalahan tadi dan menyebabkan kecelakaan, dan mungkin standarisasi prosedur dan penggunaan checklist dapat membantu mencegah kesalahan. Untuk yang poin keempat yaitu teknologi dan peralatan. Jadi penggunaan teknologi yang tepat seperti sistem rekam medis elektronik, nah itu dapat meningkatkan keselamatan pasien. Tetapi penggunaannya yang salah atau perangkat yang tidak berfungsi atau error dapat meningkatkan resiko. Nah, untuk poin yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi sangat penting sekali bagi staf yang terlatih dan terlatih dengan baik untuk lebih mampu untuk mencegah dan mengelola insiden keselamatan pasien. Nah, jadi pendidikan ini sangat penting ya teman-teman untuk berkelanjutan dan memastikan praktik terbaik yang dapat diterapkan. Untuk poin yang keenam yaitu lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik dan tata letak fasilitas kesehatan yang baik ini dapat mengurangi resiko kesalahan dan kecelakaan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu faktor dari manusia sendiri. Nah, faktor dari manusia atau human error seperti kelelahan karena jam terbang tinggi ya, mungkin stres juga, lalu beban kerja yang berlebihan itu dapat menyebabkan dan mempengaruhi kinerja staf medis dan meningkatkan resiko kesalahan. Untuk yang terakhir yaitu partisipasi pasien. Nah, partisipasi pasien sendiri dapat meningkatkan perawatan mereka sendiri yang cenderung lebih waspada terhadap potensi kesalahan dan dapat membantu mengidentifikasi masalah. Nah, teman-teman dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut di rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien dan mengurangi kejadian kesalahan medis. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu infeksi di rumah sakit. Nah, pengertiannya sendiri yaitu infeksi di lingkungan rumah sakit atau dikenal dengan infeksi nosokomial adalah infeksi yang dapat pada saat menerima perawatan medis di fasilitas kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya apa saja sih faktor penyebab dari infeksi nosokomial atau infeksi di rumah sakit? Untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu yang pertama bakteri, lalu virus, dan yang ketiga jamur. Lalu contoh umum infeksi nosokomial itu meliputi yang pertama yaitu penyakit pneumonia, lalu infeksi saluran kemih, dan infeksi luka pada pos pembedahan atau pos operasi. Nah, lalu apa saja sih pencegahan infeksi nosokomial yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah sakit? Nah, untuk pencegahan infeksi nosokomial sendiri dapat melibatkan berbagai strategi yang dirancang untuk memindahkan resiko penyebaran mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, beberapa langkah tersebut yang pertama yaitu menjaga kebersihan tangan. Nah, mencuci tangan secara rutin dan benar oleh staf medis, pasien, dan pengunjung adalah langkah dasar yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran infeksi. Untuk poin yang kedua yaitu sterilisasi dan disinfektan. Nah, peralatan medis harus disterilisasi dengan benar sebelum digunakan, dan permukaan serta lingkungan rumah sakit harus didisinfektan secara rutin. Untuk yang ketiga yaitu isolasi pasien. Nah, isolasi pasien sendiri dapat mencegah penularan kepada pasien lain. Mungkin pasien yang terinfeksi tadi pneumonia, contohnya TBC. Nah, lalu untuk yang poin keempat penggunaan APD atau alat pelindung diri. Nah, staf medis harus menggunakan APD seperti sarung tangan, lalu masker, gaun pelindung pada saat merawat pasien. Nah, entah itu pasien yang infeksius atau non-infeksius ya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pendidikan. Jadi pelatihan dan pendidikan sendiri pada staf medis harus diberikan untuk mencegah infeksi dan prosedur kebersihan. Nah, dengan mengintegrasikan langkah-langkah dan pencegahan pada pengendalian ini
di rumah sakit dapat mengurangi resiko infeksi nosokomial, teman-teman. Nah, meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan lingkungan perawatan yang lebih sehat dan aman. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah SOP rujukan ke rumah sakit. Jadi bagaimana sih SOP rujukan dari rumah sakit sebelumnya atau puskesmas ke rumah sakit rujukan. Nah, standar operasional atau SOP ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat di fasilitas kesehatan yang sesuai. Jadi, mari kita bahas langkah-langkah apa saja yang mungkin dapat dilakukan atau SOP rujukan ke rumah sakit rujukan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan rujukan. Jadi meningkatkan kondisi klinis pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap atau diagnosa-diagnosa yang mungkin tidak dapat ditangani dari rumah sakit sebelumnya. Jadi itu dapat kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, jadi untuk yang kedua, komunikasi awal. Nah, pada poin komunikasi awal, itu yang dimaksud adalah menghubungi rumah sakit rujukan untuk memastikan ketersediaan tempat dan mungkin ketersediaan dokter dan persetujuan menerima pasien. Dan juga untuk memberikan informasi awal tentang kondisi pasien dan alasan dirujuk. Nah, jadi untuk yang poin kedua itu seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu persiapan dokumen. Nah, dokumen sendiri dapat termasuk catatan medis, hasil pemeriksaan awal, dan rencana perawatan. Nah, serta menyertakan informasi kontak dokter yang merujuk. Nah, untuk yang keempat baru transportasi pasien. Nah, transportasi pasien ini yaitu mengatur transportasi pasien dengan kendaraan yang sesuai seperti ambulan jika diperlukan. Nah, jadi selain itu yaitu memastikan pasien didampingi oleh tenaga medis yang terlatih selama proses transportasi. Jadi kan ada beberapa pasien yang harus dirujuk menggunakan ambulan, lalu ada pasien yang dirujuk menggunakan infus, menggunakan alat bantu pernafasan mungkin. Nah, jadi harus didampingi oleh tenaga medis. Untuk yang kelima yaitu koordinasi dengan keluarga. Nah, ini wajib ya teman-teman untuk menginformasikan keluarga pasien tentang kebutuhan rujukan, prosedur, dan tujuan rujukan. Nah, yang selanjutnya yaitu serah terima pasien. Nah, melakukan serah terima pasien dengan tim medis di rumah sakit rujukan secara langsung. Lalu menyiapkan semua informasi medis penting dan memastikan kontinuitas perawatan. Untuk yang ketujuh yaitu dokumentasi dan pelaporan. Nah, mendokumentasikan seluruh rujukan termasuk waktu, kondisi pasien saat dirujuk, dan respon rumah sakit rujukan. Nah, yang selanjutnya untuk melaporkan hasil rujukan ini ke manajemen fasilitas kesehatan asal untuk evaluasi dan perbaikan prosedur untuk kedepannya. Oke, baik teman-teman, untuk penerapan strategi PPNI yang efektif ini dan SOP rujukan yang jelas, fasilitas kesehatan dapat memastikan pengelolaan infeksi dan lebih baik serta memberikan perawatan yang optimal kepada pasien melalui rujukan yang terkondisi dengan baik. Nah, mungkin sampai di situ saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan.